Saya mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, ya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat hadir pada saat ini terkait dengan seminar pengalaman belajar lapangan selama di Puskesmas Tempuna ini. Yang kami hormati Ibu Titin selaku Kepala Puskesmas yang sekaligus juga sebagai pembahas ya. Kemudian Ibu Sri Wahyuni SKM sebagai pembimbing lapangan ya, yang setiap hari berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam seminar kali ini kita akan bagi menjadi 3 sesi ya. Sesi yang pertama ya sesi nanti pembukaan ini, kemudian sesi kedua presentasi ya, kemudian sesi ketiga adalah wawancara ya, atau pertanyaan nanti mungkin banyak diajukan terkait dengan laporan yang dibuat ini, dan yang ya terakhir nanti kesimpulan ya dari laporan pengalaman belajar lapangan ini. Untuk efektifnya waktu, saya persilakan mungkin berdoa dulu lah ya. Silakan dulu berdoa menurut agamanya masing-masing. Silakan. Ya, persilakan presentasi itu. Baik, selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Ya. Yang terhormat Ibu Titin Nurselar SKM selaku Kepala PPTD Tempuna. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni SKM selaku staf pembimbing lapangan. Yang saya hormati Bapak Elvi Duyansah MSI MKS selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baiklah, di sini kami akan langsung saja mempresentasikan hasil laporan PBL 2 pada kesempatan ini. Saya serahkan kepada Putri untuk menjelaskan, untuk memaparkan materi. Baiklah, yang pertama pembahasan metode dan desain, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga hasil PBL 2, yang keempat kesimpulan. Pembahasan pertama, metode dan desain. Metode praktek belajar lapangan 2 adalah sesuai dengan pendekatan berdasarkan tahap penyelesaian masalah atau problem solving cycle, di mana analisis data bersifat deskriptif, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Next. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah kepala keluarga kakak. Teknik pengambilan sampel dan bentuknya sampel dilakukan dengan teknik perhitungan Sofit. Nah, sampel yang diambil di Nanatung Punak yaitu semua populasi. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan kami gunakan untuk terjun ke lapangan pada waktu itu mencari data primer, yaitu kami menggunakan rumus Sofit. Yang ketiga, pembahasan hasil PBL 2. Di sini kami mendapatkan bahwa yang berhubungan adalah jenis kelamin. Dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki yang menderita hipertensi sekunder sebanyak 12 responden, yaitu 50,0%. Sedangkan jenis kelamin perempuan yang menderita hipertensi sekunder sebanyak 7 responden, atau 11,9%. Hasil uji statistik P paruh sebesar 0,01 atau P kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan ada hubungan signifikan jenis kelamin dengan hipertensi sekunder. Analisis selanjutnya menjelaskan odds ratio sebesar 0,05 menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki yang menderita hipertensi sekunder paling banyak adalah yang kami lakukan. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan hasil pengalaman belajar PBL yang dilakukan oleh mahasiswa sejarah Sintang yang dilaksanakan selama 4 minggu pada masyarakat Tempuna, dilakukan survei kesehatan masyarakat menggunakan kuesioner dengan 8 variabel yang sasarannya adalah warga masyarakat RT 01 Kampung Melayu.
masalah kesehatan, maka faktor-faktor penyebab hipertensi primer di anak keturunan adalah suatu masalah yang sangat besar, sehingga timbulnya masalah dikarenakan terlalu mengabaikan pencegahan terhadap gejala hipertensi dan pengalaman bahwa konsumsi rokok dan makanan yang mengandung asin dapat menyebabkan hipertensi sekunder. Sekian paparan materi dari buku. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Ya, terima kasih tadi sudah dipresentasikan. Hanya satu variabel saja ya yang ada hubungannya dengan kejadian hipertensi sekunder. Baik, untuk berikutnya saya persilakan pada Bu Titin untuk bertanya berkaitan dengan laporan PBL ini. Pada Bu Titin sebelumnya saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Elvi Widiasah, MSI MKes, selaku dosen pembimbing akademik. Kemudian yang saya cintai Ibu Sri Wahyuni SKM, selaku dosen staf pembimbing lapangan mahasiswa. Kemudian yang saya cintai, saya banggakan anak-anak PBL sekalian. Mungkin ingin saya tanyakan sedikit saja, penjelasan saja nih Pak. Ini yang diambil hipertensi sekunder atau primer? Pada itu pas pertama kami menemukan saat waktu itu kami menganalisis mendapatkan hipertensi primer. Namun setelah mendapatkan di lapangan, yang ternyata yang paling banyak itu adalah hipertensi sekunder saat kami melakukan tensimeter pada warga-warga tersebut. Apa perbedaan keduanya? Kalau hipertensi primer masih dapat dikendalikan atau diatasi, namun untuk hipertensi sekunder itu tidak dapat menyebabkan penyakit-penyakit tertentu seperti PDK, stroke, dan kebutaan, bahkan bisa bisa hipertensi tersier. Bisa diatasi? Sekunder bisa diatasi tidak ya? Hipertensi sekunder bisa diatasi, namun untuk sembuh, untuk dia kembali ke hipertensi primer tidak bisa, Bu. Karena sudah ada komplikasi seperti penyakit tadi. Karena kita masih dalam ini belajar untuk menganalisis gitu ya. Mungkin kalau untuk tentang penulisan dan sebagainya nanti mungkin biar Bu Sri mungkin yang hanya saya masih tidak itu kemarin itu saya membaca mengapa di sebenarnya itu primer, tapi yang dibahas tentang sekundernya gitu. Ketika kita membuka variabel di mana tidak ada hubungan sama sekali, hanya satu variabel saja. Tetapi ketika kita melakukan pembuatan POA, saya singkat saja ya, yang penting sikit aja lah. Katanya penting tapi sikit gitu. Ya. Tapi yang mudah dimengerti oleh kita semua dalam menganalisa suatu masalah ya, ini bukan penyakit yang kita ambil, adalah masalah. Kalau di bidang penyakitnya nanti biar dokter, kalau kita Masalah kesehatan. di kesehatannya saja ya, kita mencegah saja. Nah, kalau kita lihat tadi variabelnya ya, kemudian di POA hanya dua, konseling personal konseling sama penyerahan poster saja ya. Apakah POA-nya hanya itu saja yang bisa kita buat ataukah tidak bisa dikembangkan gitu ya? Apakah bisa menyelesaikan masalah ini nantinya hanya dengan begitu? Jadi kita hanya kan yang diangkat itu merokok dan makanan yang asin. Berarti hanya mencegah ya, mencegah. Nanti yang asin-asin nggak usah. Apalagi ini terjadi pada bapak-bapak yang merokok, ibu-ibu juga merokok kan? Iya ya, nggak usah dilanjutkan kalimatnya. Jadi apakah POA-nya memang seperti ini dibuatnya, terlaksana setelah kalian lakukan. Tapi tidak ada lagi kan kegiatan yang lain. Jadi kalau kita namanya belajar sebanyak mungkin, harus sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Nah itu kan menggali, kita kan sifatnya menggali ya. Kalau nanti bunyi kuesioner yang kalian buat itu hanya jawaban iya tidak, kan atau ada melakukan aktivitas dia atau tidak. Jadi kalimat yang iya tidak itu sebenarnya kalau kita mau biar nyambung ke sini, ini kita akan membuka wawasan pasien itu, penderita itu untuk membuka wawasannya.
gitu. Jadi dia suruh bercerita. Nah di dalam dia bercerita disitulah kita akan oh berarti iya gitu dalam pembuatan kuesionernya gitu. Jadi biar ada hubungannya. Karena variabel yang berhubungan hanya satu, saya lihat hanya jenis kelamin ya, karena kalau jenis kelamin memang tidak bisa dirubah kan. Tetapi untuk mencegahnya ada hanya kalau hanya makanan yang kalian ambil variabelnya, sementara itu memang dari variabelnya tidak signifikan diangkat dari hasil pendataan tadi kan begitu ya. Jadi nanti itu mungkin sambil belajar lagi lah ya nanti ya. Dosennya kan master nih tentang SPSS dan ini kan ngambil lagi nanti suruh ambil S3 atau S4 begitulah ya. Jadi berarti yang di dalam kalian lakukan ini nanti biar tidak rancu, hilangkan kalimat primernya mungkin biar enak kalian dalam ya. Primer dan sekundernya nanti angkat aja sekundernya mungkin gitu, tapi nanti dosen lah yang lebih tahu. Kalau itu kan hanya dari segi itunya hasilnya ya. Kalau dari pembacaan ininya SPSS-nya mungkin udah lihai nih kayaknya, masternya juga Bu Sri, kalau saya kurang juga sih itunya. Hanya yang berhubungan hanya satu Pak, hanya satu, karena respondennya juga 83 ya rumus. Karena kalian hanya terfokus ke RT 1, nanti bisa dikembangkan kalau dia dalam satu desa. Kalaupun pakai random kan ada berapa RT, jadi dia tidak mengelompok hanya di RT 1 saja. Kalau yang kemarin tuh di desa Nana Tengku semuanya di RT-nya. Tapi yang paling banyak kami dapatkan data stundernya di RT 1. Itu ya. Iya, jadi itu yang diambil. Tapi di dalam sini kalian tuh di RT 1. Itu di RT 1 dikatakan yang mendapatkan laki-laki yang paling banyak di situ. Tapi kan ada ke RT lain kan? Ada. Itu ke RT lain cuma untuk penyebaran kuesionernya. Jadi mengapa tidak dimasukkan? Karena untuk penyebaran kuesionernya tidak termasuk di dalam POA-nya. Ya. Kalau memang bisa kita lingkup desa pakai desa aja. Iya. Kalau ini diperkecil berarti isian kita juga diperkecil, dipersempit gitu kan. Iya. Tapi kalau sempit, kalau hanya kita ambil per RT tidak berkembang, nanti itu kita salahnya kita ambil data kan. Sementara kan kakak di sini kalian ambil 497. Nah, itu kan desa kan. Ya. Buat desa aja nanti nah. Ya. Tuh. Datanya udah yang berhubungan hanya ya. Nanti berarti kalian ambil walaupun datanya sekunder tapi kalian primer kalian ambil yang sekundernya ya. Iya. Yang tertinggi berdasarkan hasil pendataan pemeriksaan kalian pada saat itu. Kalau jam kerja sih mereka pada ada. Tapi kalau memang itu penyebabnya merokok serta makanan yang mengandung asin, ya itu pun hanya sekedar itu tidak bisa mengubah, tapi pola makan saja yang bisa kita ubah pada mereka. Ya, bisa diubah. Tapi ini beralih kayaknya ya. Makanya saya bingung tanya Bu Sri, ini sebenarnya yang dibahas sekunder atau primer? Kan dari kasih Bu Sri dari semalam nih. Baca-baca, mengingat kembali pelajaran yang diajarkan Pak Elvi lah. Tapi nanti kalau yang benar-benar, kalau memang ini kan PBR ya, masih tahap belajar, bagaimana cara merumuskannya, mungkin udah betul caranya, tetapi di dalam isiannya masih tidak teratur. Kalau sepintas dibaca ini memang ke sekunder, tapi datanya data primer. Jadi data yang diambil, belakang dan sebagainya itu kan primer ya Bu Sri? Primer, tetapi ketika kita berubah berarti berubah. Mungkin dari saya itu dulu, sementara nanti mungkin dari Bu Sri dan nanti dibantu oleh dosen pembimbing yang lebih lagi ya. Jadi saya sekian dulu. Terima kasih. Pak Eki.
Ya, terima kasih Bu Titit. Tadi sudah banyak ditanyakan ya. Dan variabel yang berhubungkan ada dua ya. Tadi yaitu jenis kelamin dan merokok ya. Nah, kan sama tadi di bawah 0,050 tuh kan. Nah, baik, untuk berikutnya saya persilakan kepada Bu Sri untuk mengajukan pertanyaan ya, pendalaman terkait dengan laporan PBL ini. Pada Bu Sri sebenarnya saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Raffi Widiasa, Presiden Menkes, selaku dosen pendidikan akademik. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas, Ibu Titik Musyawarah. Memang Teddy kan sebenarnya kan Adik-adik yang saya cintai. hipertensi primer Di sini tidak tuh dapat di lapangan mungkin tidak digabung yang terseharuskan hipertensi dan tidak hipertensi ya Bang. Tidak dapat semuanya hipertensi Bang. Bisa tuh waktu banget. nanti kan lebih dari dua lagi dengan Jadi pulang lagi di buat sekunder ya. Ya kan. Karena ambil data salah kan. Iya. Nah, ya. Nah, itu ya PBL 2 ya. Tingkat pengantar. Kemudian Kopi paste ya. Halaman 4 ya. Halaman 4 tuh alinea kedua Ya. itu kan Nah, iya. sumbernya profil PPTD Puskesmas pengguna, cuman nggak disebutkan berapa. Nah, alinea kedua halaman 4. Itu profil PPTD Puskesmas pengguna, cuma tidak mencantumkan tahunnya tahun berapa. Walaupun kalian mengambil semua dari profil dari berapa 4 tahun atau 5 tahun terakhir, tapi disebutkan ini profil tahun berapa yang diambil. Ya. Kemudian masuk ke alinea berikutnya. Ini di kecamatan Nanga Kempuna. Nah, kalau kalian menyebutkan kecamatan itu nanganya itu dibuang. Karena Nanga itu desanya, desa Nanga Kempuna. Terus kemudian harus konsistennya dari depan ini sampai ke belakang. Kalau memang dia kecamatan Kempuna gitu. Dan saya lihat di sini juga di depan ini ada menyebutkan UPTD Puskesmas Kempuna. Terus di halaman berikutnya hanya Puskesmas Kempuna. Jadi kalau memang Puskesmas Kempuna aja, Puskesmas Kempuna aja tanpa UPTD-nya gitu ya. Kalau memang pakai UPTD ya pakai UPTD semua. Seperti itu. Itu konsisten penulisannya ya. Kemudian nah, di halaman 6 itu kalian ada menyebutkan manfaat dari Puskesmas. Di sini disebutkan ya, dari hasil identifikasi hipertensi primer dapat digunakan untuk dasar informasi bagi pihak UPTD Puskesmas Kempuna tentang faktor yang dapat mempengaruhi kejadian hipertensi pada masyarakat usia produktif. Nah, di sini yang kalian maksudkan usia produktif itu usia berapa? Mungkin bisa ditambahkan di sini ya. Kan tidak semua orang yang membaca ini tahu usia produktifnya berapa sampai berapa gitu ya. Yang kalian maksudkan di sini usia produktifnya usia berapa? Yasin. Usia produktif ini. Jangan samakan lansia dan pralansia ya. Produktif berarti yang masih bisa bekerja mulai dari. Nah, mungkin Samto bukannya produktif ya? Kan belum tentu Samto ini 40 tahun. Iya. Nah, nanti Cari ya, cari nanti ya. usia produktif ya. Itu berapa? Karena di sini tidak tahu. Kemudian ke penulisan seperti ini ya, yang tujuan khusus itu kan ada ABC tuh. Nah, mungkin tolong dirapikan lagi, ada yang masuk tulisannya, ada yang keluar seperti itu ya. Nanti mungkin boleh lihat punya ibu ini. Di sini ada seperti itu ya. Agak mereng-mereng lah. Mungkin itu hanya sekedar penulisan.
banyak deh hipertensi Kemudian sekunder. selanjutnya tadi saya juga Sebenarnya kan awalnya bingung waktu primer ya, ibu banyak. baca ini karena kan kemarin ibu tanya adik-adik semua katanya hipertensi primer kan yang berhubungan. Tapi setelah saya baca pembahasannya, kok yang keluar hipertensi sekunder seperti itu kan? Karena di depan-depan ini bahasnya hipertensi primer. Makanya ibu tanya Kemudian pembimbingnya. dibahas, ibu juga baru baca tadi malam kan ibu baca, oh ini dibahas hipertensi sekunder seperti itu. Jadi kayaknya masih ada miss lah gitu ya. Tadi ibu Kapu juga nanya saya bilang kan, iya kak kemarin yang setahu saya yang berhubungan itu memang apa? Primer. Yang dibahas itu hipertensi primer. Kalau dari data primer kan, dari data primer puskesmas itu kan, data primer itu kan maksudnya didapat dari sini kan. Nah, kok tiba-tiba yang dibahas sekunder, saya bilang kayak gitu kan. Kemudian penulisan itu ada yang nanti bisa lah dilihat ya. Kemudian untuk ini sumbernya, daftar pustakanya itu apakah memang diperbolehkan Pak untuk mengambil dari website? Nanti kalau ini dibuat apa namanya, dibuat tanggal aksesnya ya. Oh, gitu. Nah, dibuat tanggal akses. Misalnya aksesnya tanggal berapa nih? Ya mungkin dilengkapi ya biasanya tanggal aksesnya. Tanggal akses. Tapi sih kalau Biasanya lebih nggak bagus boleh itu Buku. Nah, buku. Lebih banyak buku sebenarnya Buku daripada 10 tahun atau terakhir. dari jurnal-jurnal kan dari Artikel daripada buka. Bahkan, publikasi. ya. Kemudian, wah ini kalau saya baca kan memang banyak dari website memang. Ya, harus perbanyak dari buku Iya. ya, biar pintar. Mungkin Ya. bisa juga, Sebab- tapi diambil dari jurnal, kemudian dibuat tanggal aksesnya berapa. Ini kalau itu tidak akurat misalnya. Nggak Nah itu lah Nggak akurat maksudnya sebenarnya. kalau website ini kan nggak akurat. nggak ini juga kan. Sekarang sih universitas Nanti itu kalau- perbolehkan. Kalau jam Perbolehkan. kami dulu kan memang nggak boleh. Paling Harusnya kita dari satu buku, dua, tapi gitu. banyaknya buku. Nah kalau di Nggak sini harus saya buku. lihatnya lebih banyak ke website. Website. Gitu. Ya, karena Karena kan kita nggak tahu website ini yang valid tuh yang mana gitu kan. Yang Kan yang diakui, semua orang bisa menulis kan di situ. nggak diakui ya deh. Terus itu jurnal sekarang pun ada yang terindeks cinta dan tidak cinta. kemudian ada beberapa yang bahasa Inggris di sini. Bahasa Inggris itu biasanya ditulis dengan Cepat cetak miring. miring ya. Sementara di sini enggak. Itu nanti boleh dilihat lagi, dipelajari. Ini masukan ya untuk kalian ya. Karena kalian nanti kan nyusun skripsi. Nah ini udah mulai belajar tentang skripsi nih, ya Pak. Kemudian di halaman 11 itu pada Sempat poin merokok. Nah ini Nggak ada sempat bahasa ngereksi yang deh. rasanya saya agak nggak serak. itu mana menurut Wah? Baris ketiga itu ada bahasa nah itu kayaknya kalau untuk laporan atau skripsi atau segala macam itu Ke depan. kurang pas gitu lah ya. Tidak bisa Ini belajar, kalau bahasa Wow. nah ini kan sepertinya kita ngobrol biasa, sementara ini kan bahasa akademik, bahasa ilmiah gitu. Kalau bisa tidak bisa pakai kata nah ini ya. Ini kan seperti kita ngobrol sesama kawan gitu, sementara ini kan memang bahasa akademik gitu ya. Orang-orang ilmiah lah, orang pendidikan gitu Pak. Udah ketemu kan? Nah, itu dia. Saya sih nanti dapat hanya beberapa Di penulisan. penulisan. Kemudian halaman 15 juga itu masih menyebutkan PBL 1. Apakah karena PBL 1 ini diambil? Itu yang benar ya. Dari yang Maksudnya kemarin dari ya. kemarin Dari kan? kemarin ya. Iya, oke, enggak masalah. Makanya saya konfirmasi apakah ini benar maksudnya seperti itu. Terus saya mau ini konfirmasi juga halaman 16. Ini kan ada perankingan ya di sini.
sini juga hipertensi primer itu kan menempati yang nomor 1 juga kan. Ini mungkin saya bahas hipertensi primernya pada magnitude of the problem ya, yaitu besarnya masalah yang dapat dilihat dari persentase atau jumlah kelompok yang terkena masalah. Di sini kalian memberi nilai 4. Kenapa alasannya? Sementara kalau dilihat dari data primer itu kan jumlahnya lebih besar kan? Karena kan di sini dilihat dari persentase jumlah atau kelompok yang terkena masalah. Sementara rheumatoid ini kan kalian beri nilai 4,4, sedangkan jumlah kasusnya lebih sedikit. Jadi apa alasan kalian memberi 4 pada hipertensi primer sementara rheumatoid itu 4,4? Bisa menjelaskan mungkin? Kenapa kalian memberi nilainya 4 pada hipertensi primer sedangkan di rheumatoid ini 4,4? Sementara kalau dia dari persentase itu hipertensi primernya lebih banyak. Kalau kita lihat definisi di atas kan, Aku sebelumnya, karena kan kita PBL 1 ada mengambil pemisahan juga, ada kami yang ngasih ikut tabel kayak menyuruh angka berapa kasus berapa kan. itu digabungkan dengan punya kalian kan kemarin? Iya, digabungkan ke tempat kami. Terus kami ngasih angkanya juga melihat sesuai data yang di profil puskesmas. Profil puskesmas. Iya, Nah, di profil puskesmas yang tinggi hipertensi primer kan? iya di puskesmas yang tertinggi hipertensi primer. Mungkin itu untuk kedepannya. Mungkin karena dia persentasenya lebih besar, berarti dia ditinggikan gitu ya. Kenapa yang bawah lebih rendah gitu ya? Karena kalau ini kan dilihat dari persentase atau jumlah kelompok yang ini. Ya, itu yang segini. Di sini kan yang sekundernya malah Peringkat 4 peringkat 4 kan? primer. Atau nanti mungkin Pak Hebi jelaskan. bisa Bapak beri. Ibu jelaskan ya. Salah pengambilan data. Kemudian Enggak apa-apa. Kan terus baca. di sini ada beberapa bahasa faktor ya. Faktor itu di sini penulisannya ada pakai C. Apakah Bahasa Inggris. seharusnya C atau K? Halaman 17. Cari kalimat tulisan faktor. Kata faktor. Halaman 17. Enggak ada halamannya kalian ya. Nah, itu di bawahnya persis. Pembuatan instrumen akar masalah. Ini yang punya ibu yang ada tanggalnya kalau kan masih salah. Nah, ditukar. Pakai ini. Halaman. Yang ini enggak ada halaman, yang ini buta juga nih punya ibu. Enggak ada halaman, mesti yang Ada yang ada yang belum. Belum lah. Halaman 17. Ada yang berat di sini. Itu tadi punya Bu Titin ada kan? Bu Titin ini.
kan yang 15 Persis ada di bawah yang tadi saya bahas. Di belakangnya, di belakangnya. Nah, tuh, paling yang kedua. Oh, faktor Nah, pakai C atau K nanti untuk ke depannya lah ya. kalau dia bahasa Inggris pakai C, kalau dia pakai bahasa Sintang pakai K. Kalau bahasa Tempuna juga pakai K. Kalau K semua, kalau C Kadang-kadang semua. kalau kita Kalau Sungai Putih pakai C ya. Iya. kita ngetik faktor itu dia otomatis lah itu kita itu Bahasa daratnya K. Oke. Kemudian yang ketiga Dia sudah ini kan, tegang gila. penjelasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Nah, di halaman 18 ini kan ada pelayanan kesehatan. Di sini pada kalimat kedua ini adik-adik ada menyebutkan kurangnya penyuluhan pada keluarga binaan, sehingga masyarakat di Kecamatan Tempuna perlu dilakukan penyuluhan di masyarakat Tempuna ini. Sosialisasi kepada ibu-ibu PKK tentang bahayanya hipertensi untuk kedepannya jika tidak menjaga perilaku. Saya dengan bahasa ini agak bingung gitu memahaminya. Kayak rasanya bolak-balik gitu bahasanya. Tikomanya Saya coba. sendiri ya begitu. Coba Oh, soalnya iya, tikomanya iya. enggak ngerti. Jadi itu Itulah. sambung. Ide pokoknya mau ditulis di apa gitu. Rasanya bolak-balik gitu Iya. ya. Atau hanya saya sendiri gitu yang tidak paham di sini. Memang ini. Apakah itu dilakukan penyuluhan pada masyarakat itu nanti sosialisasi gitu kan? Terus mungkin di sini juga boleh ditambahin kenapa hanya menyebutkan ibu-ibu PKK, kenapa tidak yang lain kan ada majelis taklim atau di posyandu atau di mana gitu. Sebenarnya PKK-nya enggak usah, tapi ibu-ibu ya kan tadi udah menyatakan masyarakat. Yang namanya masyarakat ini mulai dari kecil sampai besar. Berarti kan nanti kalau di hipertensi nanti kan masyarakat dia enggak usah sebut ibu-ibu. Masyarakat atau dan ibu-ibu. Saya agak kurang paham di kalimat ini karena kayak bolak-balik gitu. Maksudnya maksud adik-adik itu bagaimana gitu? Biasa menulis kan harus ada ide pokoknya gitu. Saya Kalau dia memang pergi ke hanya pasar belanja, saya pergi ke belanja ke pasar membeli bahan kan ide pokoknya kan belanja ke pasar. Kalau memang diambil kurangnya penyuluhan, Diperjelas lagi penyuluhannya tuh kemana gitu Pak. maksud kalimat ini diperjelas gitu ya. Jadi jangan panjang-panjang, singkat ya tapi berisi gitu. Nah yang jelas ini kan panjang tapi kurang jelas. Tapi apa enggak? biasa kan kita copy paste kan dari ini dari yang satu ke sini mau disambungkan ternyata nggak nyambung, kita nggak baca lagi kan, ternyata nggak nyambung kalimat itu bisa Sebenarnya kita dengan- ngambil dari sumber yang ini disambungkan dengan sumber yang dari A mau disambungkan ke sumber B, ternyata tidak kita baca, copy paste aja langsung, ternyata barang itu tidak nyambung, bisa aja seperti itu ya. Sebenarnya maksud mereka ini Menurut karena pengalaman sih, karena ya. kurang penyuluhan kan pada ibu-ibu atau pada masyarakat. Tetapi kalian ulang lagi masyarakatnya ada ibu PKK, Nah, itulah. hilangkan ibu Jadi PKK-nya. sebenarnya Ya. mana gitu kan dari Kalau- sasarannya itu siapa, apa masyarakat, apa ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tuh bukan di sini kan Keluarga binaan itu siapa yang Nah. dimaksud keluarga binaan gitu? Kita kan kenapa hanya ibu-ibu PKK? Kalau memang tujuannya khusus gitu ya, sasarannya khusus. Di sini udah menyebutkan masyarakat, kemudian ibu-ibu PKK. Binaan. Kalau khusus ya khusus semua gitu, ibu-ibu PKK, majelis taklim atau apa dan sebagainya gitu ya. Kok cukup di masyarakat ya masyarakat titik sampai di situ gitu ya. kalau memang itu kurangnya penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat di kecamatan di Desa Nangatempuna ya, karena Desa Nangatempuna kan untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Itu sebenarnya kan maunya kalian kan gitu kan, mereka enggak itu ya. Tapi kalian udah sebut masyarakat, kalian sebut lagi binaan, PKK, hilang coba itunya kan udah masyarakat. Masyarakat itu mereka juga binaan juga masyarakat, semua. Ya. Jangan panjang-panjang. Kemudian halaman 19 ini juga masih menyebutkan PBR 1 apakah memang dia metode dan desain
bukti dah gitu. Ya. Itu maksudnya dengan PBA 1. Seperti yang tadi berarti ya. Yang maksudnya kan PBA 1 tuh Enggak, ibu nanya aja, kalian harus yakin jawabnya. ya Bu. Ya, berarti ya nggak masalah ya. Kalian yang penting bisa jawab ya. Kalau Kemudian POA. Nah, POA ini di sini kan hanya 2 kegiatan. Apa kalian yakin bisa. dua kegiatan ini bisa merubah perilaku masyarakat yang dari zaman Adamnya seperti itu? Boleh banyak lah dek. Yang namanya pola itu Mungkin banyak. kan, bisa ditambah lagi kegiatannya apa gitu ya. Kalau PTM ini memang agak-agak sempit ruangnya. Perilaku. Ya, Penyakit tidak menular. ya, memang lebih ke perilaku gitu. Kalau mungkin ada kegiatan yang greget gitu Bapak maksudnya. Kalau hanya sekedar penyuluhan, konseling, lah masyarakat kita kan. Pendampingan, pelatihan. Iya, kita ngasih selebaran nanti belum baru balik belakang kita Pak, udah dilempar seperti itu ke tong sampah. Nah, mungkin kedepannya lagi entah kegiatan apa, bisa kayaknya kegiatan lebih greget gitu, bukan hanya bagikan poster atau mungkin konseling gitu. KAP sekarang. Komunikasi antar personal. Terus di sini kalian melakukan 2 hari. Maksudnya cuma 2 hari Iya Bu, karena itu kami tergantung dari masyarakatnya. mampu. Selesaikah kalian dalam 2 hari kemarin 83 kakak? Itu tidak semuanya Bu, karena kebanyakan kan kalau nunggu yang semuanya datang kami nggak bakalan selesai. Jadi kami nunggu siapa yang mau saja. Jadi kemarin kami langsung ke Pak Kades, katanya kalau dilakukan penyuluhan untuk laki-laki banyak yang nolak karena alasan mereka bekerja. Terus tuh kami nyarankan ke Pak Kades untuk ke rumah-rumah lagi untuk intervensi. Katanya boleh, tapi nggak mungkin kalian mencukupi untuk 83. Kami itu cuma untuk separuhnya Bu. Kan di sini laki-lakinya banyak kerja kan? Kemarin rencananya mau juga sih Bu, tapi kebetulan kan di dalam minggu ini penyebaran kesulitan sama SPS kami itu harus dikerjakan gara-gara untuk seminar. Jadi jadwalnya hanya untuk pada tanggal Kalau memang itu ya, ya Bu. dari sini yang kita belajar kalau sebisa mungkin itu memang dikejar ya deh. Kan nggak harus siang, malah juga bisa. Tapi ya dengan seizin dan kerelaan yang bersangkutan. Kemudian di sini tuh jangan kalian cantumkan 1 hari. Kalau orang yang tidak paham membacanya ini, apa iya sih selesai dalam 1 hari? Apalagi ini kan seperti personal counseling. Satu-satu kita ngadapin orang, naik ke rumah orang satu-satu. Kan rasanya tidak mungkin hal tersebut dikejar dalam 1 hari, betul nggak? Itu nggak satu responden misalnya setengah jam, kalikan 83 berapa jam? Mungkin di sini bisa dibuat dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, seperti itu ya. Di sini kalian buat hanya 1 hari. Nanti orang masa ini sih data di atas meja, nah seperti itu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua kalian datangi atau hubungi, tetapi di dalam sini harus tetap kalian buat. Misalnya 4 hari atau berapa sehari, misalnya dapat 10 rumah atau apa, berapa rumah gitu. Jangan langsung ini dua kegiatan ini kalian lakukan dalam 1 hari. Iya Bu. Setelah intervensi langsung ke bagian poster. Langsung di tempat tersebut kan? Iya. Ya itu kan. Tapi janganlah dibuat 1 hari, rasanya nggak mungkin kalian udah PBL udah 1 bulan, intervensinya cuma 1 hari, rasanya gimana gitu ya. Dibuatlah 3 atau 4 hari gitu ya. Karena dibacanya itu jadi kayak apa ya? Superman lah.
masuk ke rumah orang gitu dalam satu hari. Hanya menjenguk. Nah, konseling apalagi konseling individu ini kan biasanya agak lama, banyak pertanyaan ini itu yang kadang pun di luar masalah kita ini, ya. Mungkin di sini nanti bisa diukur ya. Kemudian, nah ini saya ada ini juga ya, halaman 20 tuh. Antara rencana dan kegiatan. Rencana kegiatan di desa Nangan Pembuna. Kalian di situ dibuatnya personal counseling. Kegiatan yang dilakukan penyuluhan. Apakah tidak terbalik? Nah, ini rencananya kalau menurut pemikiran Ibu ya, itu rencananya penyuluhan. Nah, kegiatan yang dilakukan itu adalah personal counseling. Atau nanti mungkin Pak Elvi bisa masukkan ke saya, beri masukan ke saya atau bagaimana gitu ya Pak? Atau memang seperti inilah gitu. Kalau menurut pemikiran saya, apa barang ini tidak terbalik gitu maksudnya. Penyuluhannya ada tiga, ada bentuknya komunitas, kelompok, keluarga, individu. Ya, maksudnya personal dan individu. Posternya hanya kalian bagi kasih ke orang ada yang yang ditempel tempel ya. ya dekat itu. Bisa mungkin ditambahkan misalnya pembagian atau penempelan gitu ya, di sini poin 2 tuh ya, penyebaran poster. Poster ya, ada leaflet atau apa? Hanya poster tuh. Tidak ada Bu. Lihat dia tidur bisa baca gitu Bang. Kalau dia mau baca nempel itu mau tidur nempel baca tempelan di dinding. Ya, Stiker Atau yang buat kalender, kalender satu apa? Nah, kalau sebenarnya buat kalender lebih bagus loh deh. Kan tiap hari dia. Bahaya hipertensi sekunder kan gitu ya. 160 per 80 kan gitu ya. Sistoliknya kan. biar ingat. Terus penulisan juga masih nanti boleh di sini. Datang puskesmas cek tekanan darah Anda kan. Terus ya responden kalian berapa? Dari berapa ke berapa? Paling muda berapa? Paling tua berapa? paling muda 25. 25. Yang paling tua? Yang paling tua 70-an. 70. Tadi mbak kalian ngambil yang Usia produktif tak mudah. Terus cari nanti usia produktif. Itu di PBL 1 kan ini kan mengambil laporan di PBL 1 Bu. Jadi di PBL 2 kami cuma menambahkan pembahasan. Sebenarnya enggak Itu begitu. Pengalaman menyambung. Iya, dia buat baru. harusnya Baru, nyambung. Harusnya nyambung. PBL 1 itu kan untuk kita belajar ke Kalau sana. kemarin misalnya di PBL 1 kalian ambil usia produktif, kalau memang mau disambungkan berarti yang PBL 2 lanjut usia produktif gitu. Tapi karena kuesionernya Bu, ambilnya dari kuesioner pembagian Bu. Mereka kan mengisi umurnya itu mereka sendiri yang ngisi. Berarti kalimat produktif itu kalian nggak bisa masukkan. Walaupun gini kan, kita ketika PBL 1 itu kita tahap belajar nih, kan? Yang saya tahap belajar. Iya, identifikasi masalah. Nah, mengidentifikasi masalah pelajaran yang lalu. Ketika pelajaran yang sekarang, kita ambil semuanya yang sekarang. Yang lalu itu jangan kita bawa lagi. Gitu, kita mulai dengan kalimat yang baru. Nanti kalau misalnya, oke udah implementasi, misalnya belum implementasi, dibuat lagi bersambung implementasinya, pasti akan ada terjadi perbedaan. Kalian kan orangnya dengan orang yang beda. Jadi kalau misalnya menyebutkan usia produktif, berarti sekarang kalian harus mengambil kuesioner itu pada orang yang usia produktif saja. Kemarin
kalau memang dari PBL 1 sudah usia produktif, berarti kalau maunya tadinya dia nyambung pada PBL 2, berarti kuesionernya hanya kita berikan Pada orang yang usia pada produktif. usia produktif. Jadi kakek yang tua itu maaf, nah itu jangan dikasih. Jangan Gitu, diambil jangan diambil sebagai responden. Resti, Gitu. Resti. Nah itu udah Berarti kalian resti itu. Ya. harus tinggi. harus lebih ini lagi, harus mencari responden yang umurnya usia produktif. Misalnya ya umur 25 sampai 55 tahun usia produktif. Versi kalian bisa versi buku itu yang kalian ambil itunya. Ya. Oke lah kalau memang harus nyambung kan, paham Tapi juga enggak bisa kita juga. harus nyambung, tapi berarti yang PBL 2 ini harus Menyesuaikan. berarti usia Menyesuaikan. produktif lah yang diambil. Menyesuaikan. Kalau udah 70 tahun itu Resti. Resiko tinggi. Tidak apa-apa itu pelajaran ya. Apa-apa, Kan ya. pelajaran. Nanti kalian kan buat skripsi kan? Ya, Bu. Nah ini kan pelajaran membuat skripsi nih dari Pak Elti. Hati-hati kalau dosen pembimbingnya, pengujinya Pak Elti. terus nah halaman 44 agak mengganggu saya. Tidak apa-apa usul. Nggak apa-apa. Latihan jadi dosen. Dan agak mengganggu saya di sini. Ini sih mungkin tidak terlalu penting lah ya Pak. Udah saran sih, cuman mungkin Ada biar kalimatnya. karena itu saran buat kami, jadi saya harus jelas juga kan Betul, Pak, betul. maksud dari saran ini apa gitu. Harus jelas lah. Harus jelas kan Nanti Pak. salah alamat maksud. Jadi saya pertanyakan ya Pak, ini karena bagi institusi berarti kan bagi kami. Jadi saya harus jelas untuk kami memperbaiki diri juga gitu. Di sini kan dikatakan Singkat aja. di sini ya, kegiatan pengalaman belajar ketemu nggak ada halaman 44 ya? Bagi institusi. Bagi institusi ketemu ya. Untuk kedepannya diharapkan memiliki waktu yang lebih lama dan memberikan tempat bagi mahasiswa ketika melakukan PBR agar mahasiswa tidak Institusi terbengkalai. stiker sekali ya. Oh, stiker. Nah, yang puskesmas ada Ini kasih puskesmas. lihat aja ya kalau gitu. Nah, ini ada kalimat terbengkalai nih Pak. Dari institusi Saya kami. dari malam saya bingung. Terbengkalai. Terbengkalai mahasiswa diterbengkalaikan dari sana. Maksudnya bisa lebih Kalimat bagus lah. lebih dicari halus gitu kan. Kasihan juga nanti Masih Stikara dibilang membelengkalaikan. itu Pak mungkin. Terbengkalai lah. Tidak Kasihan. Nah, marah Pak RP dibilang membengkalai kan. Nanti kunjungi terus kan ditanya. Iya. Mungkin itu ya bahasanya saja. Terus kayak daftar pustaka ini kan biasanya kalau judul itu nggak ada judul ya. Dimiringkan kan biasanya kalau ibu Mana ngetik? Anak-anak ngetik ya. Berapa? masih belum ketemu. belum ya, belum belajar. Belum kepenulisan Belum belajar ini ya, tulisan skripsi ya. Masih yang berada. Biasanya kalau judul itu kan dicetak miring di daftar pustaka. Terus kuesioner itu yang fatal. Coba adik-adik baca judulnya. Judul kuesionernya itu dari tadi ibu. Fatal. Oke. Primer Bentar ya. ada ganti kayak kan. Yang tahu salahnya di mana? Nah, darah jati. Kemudian saran saya, saran ibu, kalau buat pertanyaan itu pertanyaan terbuka, jangan pertanyaan tertutup. Paham? Maksudnya pertanyaan terbuka misalnya seperti apa? Pertanyaan tertutup seperti apa? Kalau di sini kan ada beberapa pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Jadi kalau buat ini sih mungkin juga mengadopsi ya dari kuesioner orang, tapi bisa kita kembangkan gitu
membuat pertanyaan itu jangan yang jawabannya iya dan tidak. Itu kan mempermudah orang, pasti dia akan milih jawaban yang bagus, betul enggak? Kita coba gali gitu, buat pertanyaan yang bisa dia tuh menjelaskan ke kita gitu, bukan hanya menjawab iya dan tidak gitu. Kalau di sini kan, nih, apakah Anda mengkonsumsi sayur dan buah minimal 3 kali dalam seminggu? Oh, kalau ibu ditanya seperti ibu, pasti ibu jawab iya, betul enggak? Walaupun kenyataannya tidak. Bisa aja misalnya berapa hari sekali ibu mengkonsumsi sayur. Nah, kan seperti itu. Dia pasti akan menyebutkan berapa kali kan, berapa hari sekali. Kalau misalnya 3 kali, apakah ibu mengkonsumsi 3 kali? Minimal 3 kali dalam seminggu? Ya atau tidak, Bu? Pasti jawabnya iya, betul enggak? Kalau misalnya ibu berapa hari sekali mengkonsumsi sayur, pasti dia akan jawab misalnya 2 hari sekali. Nah, kan kita bisa ngitung tuh, bisa dia jawab 2 hari sekali, berarti dalam seminggu ya kira-kira lah, mungkin kan kita tidak bisa tahu pastinya. Oh, berarti kan seminggu itu ada 6 hari atau 7 hari, oh, berarti 3 kali, kan seperti itu. Kalau kita tanya iya dan tidak, itu pasti jawabnya yang bagus, jawabnya iya. Jadi usahakan membuat pertanyaan ini yang terbuka itu, yang bisa dia bercerita. Bukan hanya kita yang menanya, tapi usahakan dia yang bercerita seperti itu. Nanti kalau dia seperti itu, dia bisa nanti pertanyaan-pertanyaan lain itu bisa terjawab. Kalau dia bercerita gitu. Kalau ini kan hanya menjawab satu pertanyaan. Kalau dia bercerita, bisa jadi pertanyaan yang akan kita tanyakan berikutnya sudah terjawab dari penjelasan responden tersebut. Iya, saran ibu ya. Karena di sini ibu baca agak lumayan banyak pertanyaan, iya dan tidak, nah seperti itu ya. Itu kedepannya lagi lah untuk persiapan skripsi ya. Ya. Terus Pak Elvi lah nanti di kampus terus. Udah biasa. Udah biasa aja. Tapi biasa kadang-kadang mahasiswa yang nggak tahan dengan kita. Oh, Kita iya. kan Kalau dari saya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. maka kadang-kadang Mungkin agak banyak masalah penulisan nggak sih, nggak terlalu itu ya. Terus untuk kedepannya lagi mungkin lebih diperhatikan antara depan sama belakang itu harus nyambung gitu. Agak bingung juga sih untuk belajar nanti lah kalian pada saat skripsi mungkin lebih detail lagi. Kemudian Pak Elvi, saya di sini juga sekalian mungkin minta maaf. Saya sebagai pembimbing tidak bisa maksimal untuk mendampingi adik-adik semua karena terus terang mungkin keterbatasan waktu saya. Jadi saya pun memang saya akui jarang juga ketemu dengan mereka. Paling kalau udah berapa hari saya ndak lihat kalian lagi di mana, saya tanya gitu juga. Kadang mereka datang ya saya lihat lagi mendapat laporan udah bisa lah gitu. Saya pun tidak juga banyak bertanya ke mereka gitu Bapak, ada kesulitan apa, kendalanya apa, karena selagi mereka tidak ada keluhan curhat ke saya, tidak ada bertanya ke saya, berarti saya anggap baik-baik saja gitu Pak. Saya anggap tidak ada masalah. Saya pun tidak mau mempersulit mereka, kamu harus begini, kamu harus begini, saya tidak mau juga. Jadi saya saya lepaskan mereka bagaimana enaknya gitu, seperti itu Pak. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini. Memang saya akui saya tidak bisa maksimal untuk membimbing adik-adik semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau terlalu banyak ini oret-oretnya untuk kebaikan kalian juga. Mungkin nanti juga mungkin bisa sedikit menambahkan penjelasan atau keterangan dari ada beberapa hal di sini. Saya mohon maaf sekali lagi atas kesalahan atau kekurangan yang saya lakukan. Atas perhatian adik-adik dan Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Sri Wahyuni SKM. Ya, tadi sudah disampaikan ya terkait dengan laporan PBL ini ya. Ya memang saya pun tidak sempat ngoreksi ya, sudah berapa Sibuk. ya hari ini kan ya, bolak-balik ke Pandan gitu ya, ya sambil ya di sini juga di Pandan juga, jadi tidak sempat ngoreksi ini ya. Tambah lagi harus buat beban kinerja dosen ya, Oh tadi, ya, ya, tadi untuk sedang sertifikasi. juga. Nah, jadi sambil berjalan. Baik, saya komentari memang ya kalau dilihat dari latar belakangnya pun memang ya masalah ya, kalau dilihat dari standar skripsi ini memang jauh dari standarnya ya. Ya, nanti Anda akan merasakannya gitu. Ya, karena ya kalau menulis itu memang seharusnya seperti piramida terbalik gitu ya. Jadi mulai dari konsep tentang hipertensi. Sebenarnya ini kan pertama saya lihat Anda mengumpulkan data udah pusing kepala saya kan. Mengapa? Karena ketika data yang dikumpulkan itu seharusnya masalahnya kan hipertensi primer ya. Tapi kenyataannya diambil semuanya hipertensi. Sehingga dia bukan merupakan variabel. Jadi saya buatlah variabel, saya tawarkan bagaimana ini bisa menjadi variabel gitu kan. Nah, variabel itu kan harus bervariasi gitu ya. Ya, syarat variabel itu kalau dia sama semuanya hipertensi, maka mau tidak mau kita kelompokkan menjadi hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Seharusnya yang diambil itu hipertensi dan normal kan begitu ya. Nah, sistolik diastoliknya kan begitu. Tetapi ternyata ketika data dikumpulkan itu datanya adalah data hipertensi ya kan begitu. Jadi gimana ini? Kalau datanya sudah semuanya hipertensi berarti tidak ada variasi, jadi bukan variabel. Jadi saya tawarkan kepada Anda bagaimana kalau dibuat hipertensi primer dan sekunder. Kalau dia buat hipertensi primer tentu dia bukan menjadi variabel karena tidak bervariasi. Itu masalahnya ya. Kuncinya di pengambilan data ya. Nah, jadi dari data itu sehingga berpengaruh seluruhnya terhadap hasil data itu sampai pengolahan data ya. Nah, kalau tadi datanya yang dikumpulkan adalah data hipertensi primer, berarti yang normal dan hipertensi primer kan begitu ya. Artinya 140/80 maksimalnya kan dia. Kalau ada naik 160 dia kan udah sekunder kan? Ya sekunder. Jadi ya itu masalahnya ya. Sehingga data yang terkumpul itu pun ya harus diubah kan begitu. Sementara kuesionernya itu khusus untuk hipertensi primer kan begitu ya. Nah, tadi itulah yang menyebabkan ini menjadi bermasalah kan begitu ya. Betul nggak nyambung, memang tidak nyambung ya. Karena seharusnya yang diambil adalah karena kalau dia case control dia harus ada case-nya sebelah kiri dan kontrolnya sebelah kanan kan begitu. Berarti yang sini hipertensi ya sebenarnya normal. Jadi kalau itu yang kita bandingkan berarti yang hipertensi sekunder dan primer kan begitu kontrolnya ya. Nah, karena dia kurang seksional kan begitu datanya tidak ya bisa saja menurut case control kan gitu ya. Ini yang terkait dengan masalah. Kemudian jadi akhirnya latar belakang ini tidak nyambung dengan pembahasan karena yang di latar belakang tadi sesuai dengan penentuan prioritas masalah adalah hipertensi primer yang Anda skala itu adalah nomor 1 kan begitu ya. Tiba-tiba yang dibahas itu adalah yang nomor 4 kan sekunder. Nah, jadi memang ya saya udah tahu sangat bermasalah kan gitu ya. Jadi maka saya tidak banyak komentar ya. Ya, maka ditulis di sini pada halaman ini kan primer semuanya kan ya, primer di latar belakang tapi ketika di pembahasan itu adalah sekunder ya. Jadi seharusnya memang harus sekunder. Jadi kasus yang mulai dari latar belakangnya itu adalah ya sekunder ya. Tetapi yang Anda jelaskan di sini adalah gabung primer sekunder gitu kan, primer sekunder ya. Nah, tentu ya sebenarnya ini bisa digunakan ya, cuma dalam konteks hipertensi sekunder gitu ya. Nah, tadi misalnya kalau yang ada hubungan kan ada dua variabel yaitu tadi jenis kelamin laki-laki itu berisiko ya
menderita hipertensi sekunder ketimbang perempuan tadi ya. Karena tadi perilakunya kalau kita lihat dari data juga dari analisis SPSS itu adalah yang perilaku merokok gitu ya. Jadi perilaku merokok itulah yang menyebabkan laki-laki itu mudah menderita hipertensi sekunder gitu kan. Jadi mereka sudah menderita hipertensi primer karena perilakunya yang tidak diubah, kemudian menimbulkan hipertensi sekunder. Yang perempuan malah stabil dia kan. Ya karena tadi perilaku merokoknya tidak ada. Mungkin yang bermasalah itu pada perempuan mungkin karena kuesionernya itu belum menyentuh pada pola makan ya, makanan asin ya, natrium ya. Nah, garam ya. Nah, biasa 5 gram per hari dia kan harusnya natriumnya itu kan. Nah, itu belum sampai kuesioner ke sana ya variabelnya. Saya baru lihat oh iya ya ternyata natrium itu tidak masuk ya. Sebenarnya natrium, MSG itu kan pemicu. Iya, kuesionernya harus sampai ke sana karena ini penyakit PTM, ini penyakit tidak menular ya disebabkan karena perilaku, yaitu pola makan kan gitu ya. Pengetahuan mereka tentang makanan, kemudian jenis makanan, jumlah makanan, jadwal waktu makan gitu kan. Biasa kadang-kadang kan jumlah makanan yang makan lebih banyak karbohidrat kan gitu, atau makanan yang mengandung asin gitu ya. Nah, ini sebenarnya lebih banyak di perilaku ketimbang ya genetik ya. Kalau kita lihat di genetik ini riwayat hipertensi pada keluarga tidak ada hubungannya ya di sekunder ini. Kalau di primer biasanya ada ya. Nah, kalau di primer itu yang memiliki riwayat hipertensi itu akan menurunkan atau anak menderita hipertensi juga ya. Tapi yang primer, tapi yang sekunder ini kan sebenarnya kelanjutan dari primer kan gitu ya. Kalau primernya sudah tidak dikendalikan maka dia akan meningkat menjadi hipertensi sekunder kan begitu. Nah, ini yang paling berbahaya ya. Kalau misalnya stabil saja hipertensi sekunder mungkin tidak ada terlalu bermasalah kan. Tapi kalau dia meningkat menjadi sekunder tidak bisa dikendalikan lagi meningkat menjadi tersier. Ya maka tadi timbullah penyakit stroke kan, PJK kan begitu ya, gagal ginjal, kebutaan kan begitu ya. Ya kalau itu tidak dikendalikan. Nah, harapannya adalah ya yang Anda intervensi tadi adalah yang sementara ini yang didapatkan adalah terkait dengan merokok, perilaku merokok. Nah, jadi merokok dapat meningkatkan tekanan darah seseorang kan begitu ya. Nah, jadi yang diintervensi adalah bagaimana supaya bapak-bapak ini kurangi, apalagi kalau kerja emas itu kan memang asik merokok betul. Ya, iya, dingin. Jadi merokok, ngopi kan ya. Kemudian malam siang itu biasanya tidak puntung putus rokoknya itu kan. Nah, kemudian rokoknya pun yang kretek ya. Nah, kan begitu ya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya karena di dalam rokok itu ada 40 jenis macam racun ya, termasuk salah satunya adalah cyanida ya. Nah, ini tadi ya. Ya tadi karena datanya ya saya tidak berani komentar tadi lihat karena lain masalahnya, lain yang dibahas kan begitu ya. Memang seharusnya dikelopkan tadi mulai dari awal saya bingung tadi dari awalnya kan bagaimana saya konsultasi dengan kawan-kawan kan ini gimana datanya kok yang semuanya menderita hipertensi. Seharusnya pembandingnya ada, variabelnya itu harus ada. Nah, kalau variabel itu harus bervariasi kan. Seharusnya ada yang hipertensi, ada yang normal. Kalau tadi datanya mulai dari ada hipertensi, ada yang normal tadi akan mudah gitu ya. Tapi ketika kita lanjut mau tidak maulah kita buatkan. Saya pikir di latar belakang tadi juga ya harus mengarah kepada hipertensi sekunder ya. Nah, mungkin ini yang menjadi masalah dan kemudian dalam menulis ya. Menulis itu harus ada main idenya atau ide pokoknya ya. Misalnya saya ke pasar berbelanja. Jadi inti dari kalimat itu kan ke pasar berbelanja kan begitu ya. Nah, yang kalimat lain itu adalah kalimat penjelas. Saya pergi ke pasar bersama ini berbelanja barang-barang keperluan sehari-hari. Nah, kalimat itu kan kalimat penjelas. Jadi orang akan membacanya paham. Oh, ternyata inti dari tulisan ini adalah saya ke pasar berbelanja kan begitu ya. Nah, tapi kalau balik lagi betul Bu Sri tadi bingung kan begitu ya. Ide pokok isi tulisan itu apa sebenarnya yang dituangkan di dalam kalimat tadi. Sehingga tadi banyak yang bingung itu wajar ya. Karena tidak punya ide pokok atau gagasan utama ya dalam menulis itu ya. Jadi menulis harus punya
gagasan utama atau ide pokoknya atau main idea bahasa Sungai Putihnya ya. Ya itu ya. Jadi sehingga orang itu akan paham ketika kita menulis gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi ini campur ceplok sini ya, jadi ya tentu ini akan bermasalah. Kemudian yang terkait dengan daftar pustaka ya, memang tidak boleh seharusnya Anda cantumkan di alamat yang ada di internet itu ya. Nah, sebaiknya Anda kutip dari artikel publikasi ilmiah ya. Kalau dia buku 10 tahun terakhir, kalau dia artikel publikasi itu 5 tahun terakhir ya. Nah, jadi tolong ini dalam daftar pustakanya ya. Macam ini adat istiadat. Nah, buat saja adat istiadat disatukan ya. Nah, kemudian di kuesioner ini memang ada 2 data yang ingin kita dapatkan ya. Ya, ada 2 data, yaitu data yang terkait dengan skala Likert dan skala Guttman ya. Jadi dalam pengumpulan data itu mengapa kuesionernya begini? Tentu jenis skala yang ingin didapatkan. Ada skala Likert, ada skala Guttman ya. Kalau skala Likert itu ya misalnya di sikap itu kan skala Likert. Kemudian ya tidak itu memang skala Guttman. Jadi supaya responden itu tidak ragu gitu dalam menentukan pilihan. Ya memang kuesioner itu harus diuji. Misalnya kuesioner pada ini mungkin ada yang diperbaiki, memang harus ada perbaikan terus menerus. Jadi tidak ada kuesioner yang sempurna ya. Jadi kalau ada masukan ya kita supaya responden ini bisa memahami isi kuesioner ini ya. Jadi maka beberapa kuesioner ada yang sudah valid gitu kan, diminta untuk digunakan. Ini pun saya ada beberapa seperti tadi makanan asin gitu ya, natrium ya. Kemudian apa tadi satunya lagi? Nah itu selain MSG ya, ya MSG. Nah itu juga tidak dicantumkan, padahal itu adalah termasuk pemicu terjadinya hipertensi primer dan sekunder ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan Bu Titin? Nah, Bu iyalah silakan. Terkait presentasi Pak, Betul. mungkin PowerPoint-nya. Jadi mungkin kedepannya kalau ada presentasi itu PowerPoint-nya itu lebih buat semenarik mungkin gitu ya. Dibuat jangan copy paste kayak tadi itu kan ada tuh yang dari itu kan Word gitu kan. Nah, dibuat indah gitu, seindah mungkin. Kemudian jangan juga terlalu singkat. Kalau tadi kan singkat sekali. Jadi kalau orang tidak memegang ini itu nggak paham Pak. Kalau nggak baca ini, kalau orang biasa gitu tidak memegang bahan ini dengan pemaparan yang sangat singkat tadi itu nggak paham gitu. Dari awal Dari awal ya. Apa gitu kan. Ini tadi kan tiba-tiba pembahasan. Masuk metode desain langsung pembahasan kan. Iya. Nah, untuk kedepannya ya. Terus jangan copy paste dari Word-nya ini langsung ke PowerPoint-nya. Kalau orang ngantuk bacanya deh, apalagi bahasa ilmiah seperti itu kan nggak paham. Jadi dibuat semenarik mungkin, kemudian dibuatlah desain seperti apa. Biasanya anak-anak muda seperti kalian itu lebih IT-nya ya, IT-nya lebih inilah, lebih canggih lah ya. Dibuat didesain sedemikian rupa gitu. Terus jangan juga terlalu singkat dalam pemaparannya. Jadi setiap poin itu diambillah sedikit-sedikit gitu. Jangan ujuk-ujuk langsung. Tidak ada latar belakang. Tadi memang sudah ada di PBL 1 dulu. Tapi apa salahnya sih? Kan belum tentu kita ingat juga yang kemarin kan udah berapa bulan kan. Nah, bisa kita sampaikan sedikit latar belakangnya apa, kemudian Kalau yang primer ini ada singkat, yang berhubungan gitu ya. ada 4 variabel. Pembahasan kan bingung. Terus terang kalau nggak Kalau yang megang ini primer. juga jadi bingung mau apa? Mau ngasih masukan juga bingung kan?
Jadi mungkin lain kali kalau ada presentasi gitu, dibuat seindah mungkin, semenarik mungkin. Jadi orang membaca, orang melihat kalian presentasi pun semangat gitu, ya, paham gitu kan. Jadi mungkin hanya itu Pak, masukan sedikit. Terima kasih Bu Sri. Demikian seminar kali ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Atau mau dikurangi kan mungkin ya? Ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Ini ucapan terima kasih mungkin selama di sini. Oke, baik, saya mewakili dari teman-teman, banyak terima kasih kepada Ibu Sri selaku dosen di staf bimbing lapangan dan Bu Titin selaku Palkesmas dan Pak Elvi selaku dosen bimbing ekonomi yang telah mengisi dan membantu kami dalam kegiatan ini, sehingga apa yang kami dapatkan, apa ilmu-ilmu yang telah Ibu Bapak berikan kepada kami semoga bermanfaat bagi kami. Dan selanjutnya saya akan minta maaf kepada Ibu Bapak juga yang minta maaf atas kesalahannya atau perilaku kami ya Bu selama di sini, mungkin kurang sopan karena mungkin tidak menegur juga, itu kesalahan kami. Baik, Enggak sakit kan? Mungkin tidak Bu. Enggak sakit. Enggak, dia sehat ya. Ya, terima kasih tadi ya. Ya, saya juga selaku dosen pembimbing ya dan mewakili ya, institusi ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya apabila selama mahasiswa kami berada di sini mungkin ada tadi tingkah laku, perbuatan, tutur kata yang mungkin membuat suasana menjadi tidak enak ya. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mudah-mudahan pada keadaan yang akan datang atau situasi yang akan datang ya kerjasama ini ya terutama di lahan praktik ini itu dapat ditingkatkan yang lebih baik. Ya, mungkin ada yang nanti mau magang ke sini kan begitu ya. Ya mungkin dengan harapan ya kepala puskesmas bisa menerima kan begitu, yang mungkin ada yang tertarik mau magang sini ya silakan kan begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada Bu Titin mau disampaikan? Baik, terima kasih. Kami juga atas nama saya mewakili teman-teman dari Puskesmas Tempuna, selaku para Puskesmas Tempuna, saya mohon maaf juga pada adik-adik ya. Mungkin kami memang betul kata Bu Sri tidak bisa sepenuhnya untuk membimbing gitu ya, karena memang beberapa kesibukan kan, sama bisa dilihat. Kemudian kami juga berterima kasih kepada institusi Stikara ya Pak. Stikara Sama ya. ya. Singkatan Ya. Masih mempercayai kami untuk menjadi lahan praktek. Semoga kerjasama ini masih bisa berjalan. Kami juga mohon maaf apabila dalam memberikan lahan praktek atau menjadi lahan praktek ini mungkin masih banyak kekurangannya Pak. Ya, itu kami rasa mungkin pasti banyak kekurangan, kelebihan belum tentu ada. Ya, jadi saya rasa adik-adik lah yang mengalami semuanya kan. Nah, pastilah banyak kekurangannya. Jadi saya atas nama Kepala Puskesmas juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak Stikara dan terutama juga adik-adik. Terima kasih masih percaya dengan Puskesmas Tempuna sebagai lahan praktek Pak. Kami tunggu jalan mahasiswa-mahasiswa yang kedepannya dengan pembimbing nanti Bu Sri. Ya Bu Sri ya. Nanti. Jadi harapan saya kepada kita semua dengan adanya praktek lapangan ini ya. Pihak Puskesmas juga terbantu dengan pendataan dan adik-adik juga semangat dalam melakukan kegiatan itu, karena praktek lapangan ini disitulah kita mencari wawasannya ya. Gali ya semua-muanya ya, gali lubang ke malang dalam sedalam-dalamnya ya, luas seluas-luasnya. Jadi
Tidak perlu kita sekarang belajar sampai ke negeri Cina ya. Cukup di negeri Tempunak pun bisa. Ya. Ya mungkin hanya itu yang saya sampaikan, Pak. Kiranya dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila dalam kegiatan atau acara kita hari ini mungkin sedikit ada kekurangan ya. Tapi semata-mata hanya untuk kemajuan kita semua ya. Bila topik ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya demikian tadi ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih. Semangat. Bapak, ini ada penyerahan plakat dari kami. Pak ini ditunggu ini sekarang ya Pak? Eh, nah, Ke siapa? Bu Sri kan? Mungkin Bapak langsung jangan Pak. Bapak juga. Ikut. Ya. Ini kenang-kenangan dari Sedikit apa? itu kenang-kenangan dari siswa kemudian Semua ada gitu kan? bisa diterima. Yuk kalian empat ikut. Itu Siapa? Ada nggak? Siapa? Ini daftar nama ada. Aduh, nama bapak yang ada di nanti nulis sendiri. Biar kita nomor 5, 6, 7. ya sampai Sini. Yang ini nih baju ini nih biar sama Adil. Lagi enak kan ya dia kak. Ya, pagi. Nama anak kami Don. Oh iya dia. Nampak. Oke, sudah. 1, 2. Ini benar lebih dekat sama gue. Kayaknya yang tukang foto berarti ya. Oke, 1, 2. Banyak kayaknya Don. Kayak bebas. Oke bebas. Oke. Fotografer tuh lagi tidak. Masih. Kasihan betul mau HP-nya. Ada di bawah. Sanang Oh, anu yang meninggal yang musuh. mau 11. Berapa nanti? 13. Oh, 9. lama ya. Ya, mesti tak medah. Cukup. Tahu? Apa media ya? TV tahu, tahu. Oh, Mantan TV. oh TV. Ya, kalau nggak dirawat lah. Ya, perubahan perilaku. Iya. Rokok kan. Nah, Dari pantai gitu kan. di pantai ya. Pantai. Oh, ada yang dicat ya.